Yes, halo guys, welcome back to Mojang Speed ya. Balik lagi di YouTube channel Mojang Speed. Apa kabar teman-teman semua? Bang Mojang harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tetap fit dan gas terus tentunya. Ya, kali ini Bang Mojang masih di Jawa Timuran. Tentunya teman-teman pasti sudah ngenalin motor yang depan ini, karena boleh dibilang motornya cukup viral, banyak yang ngomongin motor ini. Jadi di episode kali ini Bang Mojang bakal nge-review motornya. Alhamdulillah ini suatu kehormatan, ini Bang Mojang, ini Mojang Speed dikasih kesempatan sama Mas Aris dari Wijaya Racing Kediri tentunya untuk nge-review motor terbaru dari Wijaya Racing Kediri ini. Jadi ini adalah motor sebenarnya speknya 500 meteran yang kemarin, tapi akhirnya ikut di event di GBT itu di kelas FFA 200 meter ya. Jadi di episode kali ini Bang Mojang bakal nge-review luaran dari segi kosmetik, terus seperti biasa juga kita bakal review spek mesinnya. Untuk spek mesinnya tadi sudah dapat approval atau izin dari Mas Aris. Bang Mojang sudah list juga beberapa spek yang boleh dibocorin untuk motor terbaru dari Wijaya Racing Kediri ini. Ya, tapi sebelum kita review spek dalaman mesin, Bang Mojang bakal nge-review dulu ya area-area luar tentang si motor terbaru ini. Yang paling kelihatan tentunya kita mulai dari frame aja kali ya. Ya, ini adalah frame aluminium. Ini pertama kali dibikin. Ini masih boleh dibilang prototype ya, atau masih percobaan. Ini customer sendiri dari Wijaya Racing Kediri tentunya. Kenapa harus pakai frame aluminium ya? Jelas alasan utamanya karena mencari bobot yang lebih ringan, bahan yang ringan itu ya ringan dan kelihatan elegan, mahal ya. Ini adalah solusinya, pakai frame dari aluminium. Ini full aluminium, terus joknya juga ini lapisan yang di sini bukan besi, aluminium juga. Nah, mungkin kita mulai dari belakang kali ya. Untuk area belakang ini bannya standar ya, seperti teman-teman di drag pada umumnya pakai produk dari IRC Atmedas kalau orang bilang. Terus pakai pelek aluminium dari Takegawa pokoknya pelek aluminium ya, yang umum yang biasa dipakai. Nah, salah satu ciri khas dari Wijaya Racing Kediri yang Bang Mojang notice banget yaitu mereka itu sangat concern terhadap bobot atau berat dari apapun yang terpasang di motor mereka. Jadi ini dicowak lagi untuk mengurangi bobot si pelek aluminium saya sudah ringan, dicowak lagi supaya lebih ringan. Nah, terus ini untuk tromol belakang, kayaknya kalau Bang Mojang lihat ini sebenarnya untuk cakram ini customan. Sepengetahuan Bang Mojang ini adalah cakram atau disk harusnya punyaan sepeda. Jadi ini dibikin bracket ulang. Yang bawah juga ini untuk kaliper lah kita bilang. Itu juga punya sepeda. Jadi dipasang di sini. Mungkin secara fungsi bakal lebih berguna kali ya. Lebih istilahnya lebih pakem. Lebih pakem daripada pakai tromol. Ya, untuk pengereman jadi talinya pakai tali sepeda juga seperti ini. Ini cukup brilian sih dia pakai cakram sepeda ini. Nah, terus kalau kita lihat di area kanan gitu ya, ada gear di situ, dimana kalau dilihat dari footage yang ini mungkin si cakram itu lebih besar dari gearnya. Tadi ini sudah izin boleh dibocorin untuk ukuran gear. Yang belakang itu ukuran 29, yang depan itu ukurannya 16. Nah, untuk menghindari cipratan-cipratan gitu ya. Ini juga detail yang simple tapi oke, karena ini juga dipakein yang punya aluminium, bukan yang dijual plastik-plastik gitu ya. Jadi lebih cakep. Terus lebih paten juga, ini di bracketnya langsung masang di baut si shock belakangnya, si monoshock ini. Nah, ngomongin shock belakang, ini produk dari Kawahara. Kalau secara spek tinggi Bang Mojang nggak tahu ini ukuran berapa ya. Nah, terus kita ngomongin arm belakang atau garpunya ya, kalau boleh kita bilang teman-teman biasa sebut. Ini kayaknya pakai produk dari Bipro. Nah, terus untuk exhaustnya yang kelihatan juga di sini tentunya memakai produk dari Pantera. Kalau ini sepertinya bakal request khusus ya, karena ya
tidak umum atau tidak seperti motor-motor yang lain. Oke, itu dari si knalpot. Terus kita berlanjut ke push stepnya. Ini push stepnya kiri kanan tentunya memakai produk dari DKT. Warnanya warna basic ya, warna basic dari si aluminium. Nah, kurang lebih seperti ini di area belakang yang Bang Mojeng bisa jelaskan. Terus kita beralih ke atas sedikit. Ini tangkinya dibikin slim, ramping begini. Ini Bang Mojeng nggak tahu ya ukuran kapasitasnya berapa liter. Ya mungkin 3 liter kali ya, atau 4. Bang Mojeng nggak tahu sih detailnya. Terus untuk detail lainnya yang Bang Mojeng suka, yaitu ini tutup tangkinya dibikin dari aluminium juga kayaknya. Jadi sentuhan kecil yang apa namanya, bikin manis gitu ya. Yang ini nih, tutup yang atas ini. Nah, terus masih di bagian luaran, ini untuk baterainya sudah tidak pakai pakai aki lagi, yang aki konvensional ya. Ini pakai baterai dari produk apa nih, Bang Mojeng ini nggak tahu ini Akai Power apa tulisannya. Intinya sudah diganti dengan kapasitas 5000 mAh. Jadi ini di charger, ada charger khususnya, kata Mas Haris gitu ya. Nah, terus untuk apa namanya, CDI ini pakai produk dari Rextor produk. Ya, itu untuk area belakang, tengah. Terus kita masuk ke depan. Ini untuk apa, segitiga atas bawah memakai produk aluminium juga, dipakein aluminium, tapi ini kayaknya custom sendiri ya Pak ya, karena nggak ada mereknya, nggak ada brandnya. Terus untuk stang memakai produk dari KTT. Untuk pengeremannya sendiri yang atas ini non merek ya, tapi sorry, ini pakai RCB. Jadi yang atas ini handle-nya pakai RCB, cakramnya. Terus gripnya, hand grip atau si karet gasnya ini pakai produk dari KTC dengan model yang sirip-sirip lembut seperti ini nih. Jadi enak buat digenggam. Nah, terus yang menarik tentunya ini motor sudah memakai fairing custom. Ini kalau Bang Mojeng lihat berbahan dari fiber, tentunya bakal lebih ringan secara bobot. Nah, untuk bracketnya di custom sendiri memakai besi, nggak tahu ini kurang berapa, tapi ya cukup lah untuk menopang si fairing ini. Nggak begitu berat lah harusnya si fairing. Nah, untuk handle kiri memakai produk copotan dari R25. Terus motor ini juga tentunya sudah pakai apa yang namanya stabilizer ya. Stabilizer dipasang di sebelah kanan sini, mungkin nggak lihat di sana. Nanti Bang Mojeng liatin footage-nya ya. Warna merah. Ini merah sendiri ya. Ini merah sama shocknya merah. Jadi agak-agak nyambung gitulah. Nah, jadi model fairingnya ini dibagi dua ya, karena tetap ada mikanya ini. Karena untuk top speed mungkin mikanya bakal kepakai sekali. Nanti kalau sudah top speed kan nanti biasanya jokinya bakal selonjoran lah ya, tiduran. Bisa kelihatan jalannya masih aman. Nah, terus yang cakep juga di area depan ini nggak tahu ya jenis pengacetan atau chrome. Bang Mojeng juga kurang paham. Kalau Bang Mojeng sebut ini kayak chrome gold gitu, chrome tapi warna gold. Terus pinggirnya tapi diibarin chrome. Seperti biasa, Wijaya selalu mengurangi bobot dari si pelek ini. Udah ringan, diringani lagi, dicoak lagi di area sini nih. Untuk ukuran pelek depan ini kayaknya 120, kecil banget soalnya. Terus untuk apa yang bawah ini kalipernya, yang depan ini memakai produk dari RCB, senada dengan si yang atas juga, nastarnya juga pakai RCB. Nah, untuk bannya yang depan ini nggak tahu nih Bang Mojeng pakai produk dari apa. Yang jelas ini ukurannya cukup kecil, 50 per 65 ring 17 tentunya. Nah, untuk cakram yang depan ini memakai model variasi tipis seperti ini, cocok dengan perpaduan peleknya, modelnya simple gini, cakep juga. Terus garpunya juga sudah dibubut tentunya. Terus kayaknya dipoles ini jadi lebih kinclong. Oke, kayaknya untuk luar-luaran segitu yang Bang Mojeng bisa jelasin. Dan sebelum kita, ya ini karbu ya, mungkin karbu kita jelasin juga karena masih luar kelihatan. Untuk karbu ini kalau dilihat dari spek yang tertulis di sini ukuran 40. Cuman tadi sudah Bang Mojeng ngobrol-ngobrol sama Mas Haris Wijaya gitu. Ini sudah diremer menjadi ukuran 42 dengan pemakaian velocity seperti ini nih. Ya, sangat biasa ya terjadi di balap. Kalau ukurannya kurang ya di remer lagi biar lebih tinggi. Nah, mungkin segitu untuk bagian luaran. Tapi sebelum Bang Mojeng jelasin area spek mesin,
Mungkin Bang Mojang lihat dulu sedikit detail dari motornya guys. Yuk kita lihat dulu. Ya, oke guys, itu dia tadi sedikit detail dari motornya. Nah, sekarang nih bagian yang mungkin sebagian atau hampir dari teman-teman sangat menunggu bagian part ini. Kita bakal bahas sedikit tentang spek dari mesin Herek FFA yang memakai blok kop dari MX. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, banyak yang menyebutnya Yamaha atau Yamaha Honda, ya terserah teman-teman. Jadi sebelum Bang Mojang bahas lebih detail, ini mungkin ada pertanyaan yang terbesit atau terpikirkan ketika Bang Mojang lihat motor ini. Mungkin sebagian dari teman-teman juga mikirin apa yang Bang Mojang pikirin, yaitu alasan utamanya. Kira-kira apa sih alasannya Mas Rizwijaya gitu memakai blok kop MX untuk Herek mereka? Jadi tadi Bang Mojang sudah tanya dan sudah dikasih juga jawaban dan boleh dipublish katanya. Oke, alasan pertama kenapa kepikiran buat pakai blok kop MX di Herek terbarunya ini. Yang pertama karena Mas Aris secara skill sudah lebih menguasai untuk MX. Jadi lebih mudah lah untuk risetnya. Itu yang pertama. Dan alasan yang kedua, pertimbangannya kenapa harus pakai blok kop MX, yaitu ini lumayan teknis. Ini yang Bang Mojang sebutkan adalah yang Mas Aris bilang tadi di obrolan sebelum syuting. Kalau MX itu pakai kompresi besar, itu pistonnya itu nggak begitu berat karena alasannya domnya itu kecil. Setidaknya itu alasan teknis kenapa pakai ini. Nah, untuk pembuatan atau fabrikasi keseluruhan dari komport ini atau memakai head block dari MX ini dikerjakan di lokalan sini, lokalan Jatim, yaitu di Pare sih katanya ini. Nah, lanjut kita bakal ngomongin sekarang yang detail mesinnya. Untuk kapasitas silinder ini totalnya kurang lebih 340-an cc. Jadi 340-an dengan ukuran pistonnya itu 78, serta untuk langkahnya itu totalnya 71. Nah, kalau kita ngomongin sedikit dari headnya, ini yang tadi dibocorin adalah ukuran klepnya itu pakai ukuran 24-28. Nah, terus untuk tengahnya, untuk stang pistonnya ini memakai punyaan dari Ninja. Kenapa alasannya pakai stang Ninja? Tadi sudah dijawab juga, yaitu karena kalau pakai stang Ninja itu bisa lebih tinggi naik stroke-nya. Nah, untuk tengah sendiri, untuk krok asnya ini tentunya custom by Wijaya Racing Kediri. Terus untuk rasionya juga full, sudah diganti juga tentunya. Untuk hitungannya ya dirahasiakan guys, tapi sudah full ganti lah. Nah, untuk pengapian ini memakai pengapian Satria F dengan ya total loss. Terus untuk magnet ini tadi dibocorin untuk bobotnya itu 500 gram. Nah, untuk bagian kanan ini kopling house atau rumahan koplingnya sudah diganti pakai punyaan Mega Pro. Nah, kalau kita ngomongin motor ini sebenarnya dipakai buat, tadi kan di event dipakai kemarin ya, dipakai di 200 meter. Tapi Bang Mojang sudah konfirmasi tadi, sebenarnya motor ini di prepare untuk 500 meteran. Jadi sebenarnya kemarin waktu yang di event itu ya nggak sampai penuh ini masuk giginya. Dan fun fact-nya, kemarin waktu event itu nggak ada yang diganti, jadi memang pakai spek gear semua ya, pakai yang 500 meter punya. Itu aja sudah bisa podium 1 gitu. Jadi ya memang ya mengerikan lah ini. Nah, ini 500 meter disiapkan juga kalau nanti ya pengen, sebenarnya kata Mas Haris itu main di Jakarta, main 500 meter di Sentul. Jadi ya kalau di Jakarta kan 500 meter yang hits. Jadi pengen main ke sana juga. Cuman karena memang kan kalau buat main di sana modalnya tidak sedikit. Jadi ya nggak tahu kapan bakal main ke sana. Tapi ada arah ke situ. Nah, terakhir kalau ngomongin joki ya tentunya yang bawa motor ini untuk resmian maupun non resmi ya, kalau nggak beli Raka ya Mas Adit Koko. Ya kayaknya segitu yang Bang Mojang bisa jelasin atau yang bisa dibocorin untuk spek mesinnya.
Suatu kehormatan sekali lagi buat Mojang Speed, sudah diizinin sama Mas Aris dari Wijaya Racing Kediri untuk membocorkan sedikit dari spek motor terbarunya ini. Tentunya jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, di komen gimana menurut teman-teman motor terbaru ini. Cukup meresahkan ini dari temnya, berpotensi sekali gitu ya. Ya, yang terakhir jangan lupa subscribe YouTube channel Mojang Speed. Sampai ketemu di episode-episode lainnya guys. Thank you buat teman-teman yang udah support. Have a great day dan see ya.